وأصحاب أزواجه أحمد بن عيسى بن المقدم محمد بن علي وعلى زيد محمد مولد نبينا زيد عبد الرحمن السقاف زيد عبد الصبر زيد الأنصار زيد الأنصار العيد وأولاده سعد بن عبد الحسين وعلي بن الشيخ بن علي من محمد بن الشام ولكن محمد بن الغزالي وإلى زيد من عربي وإلى زيد وأحمد الشعراني وإلى الشيخ الجيلاني وإلى روح إلى شعب الإنسان محمد رحمه الله وصحبه رحمه الله أنا لحي أحمد بن زين الحبشي وإلى الحبيب علي بن حسن عطاء حسن بن صالح البحر وإلى لحي أحمد بن حسن عطاء علي بن الحبشي وإلى العباس وإلى وإلى الله بن حسن أحسن محمد أحلام وعلى آله وصحبه ووالد وشيخ الوالد وصحبه العزيز حسن الله شاتري وزال الله شريف محمد صلى الله عليه وسلم بني وشيخ الله الله سبحانه سلام على الله يغفر له ورحمه من درجات بجنة ونظائم ونبي بأسرار وغيره ونبينا بعد الدنيا أخرى وبأيديات الوجوه والنور والرسول وصلاة الجزاء وضيحة النيات وغفرة الدنيا سيد الاستغفار رحمنا الله وقال العليم من صالح الجامعة والآخرة نتشابه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى والعبادة والاستغلال والحمد لله تمسك بكتاب الله العظيم سنة رسوله والدعاء وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سيدنا الشيخ وعلى رحمه الله وعلى به وبعلوم سائر الصالحين من دارين آمين. ثم مع ذلك terakhir kita membacakan tentang masalah al-maqlul ya, orang yang tertipu ya, dan ilmunya atau pengamalnya ya. Semua ma'adhalika bersamaan dengan itu semua, yakni ketertipuan dan kelalaian. Semua ma'adhalika kullihi fa inna lil a'malil zahirati ala iqam minal masa'il batinati ala iqam minal masa'il batinati tusbihuha. Kemudian bersama dengan itu sesungguhnya ketahui olehmu bahwa bagi amal-amal yang zahir itu ya seperti sholat, puasa dan seterusnya, amal-amal zahir, amal-amal lahir itu ada agaib, ada berhubungan dengan al-masai al-batinah. Nah, al-masai maksudnya itu amal-amal batin. Amal zahir itu berhubungan dengan amal batin. Yang mana amal batin itu bisa tuslihuha wa tusibuha, bisa mensolehkannya ya, memperbaikinya atau merusaknya. Setiap amal zahir berhubungan dengan amal batin. Yang mana amal batin itu bisa membenahinya amal lahir itu atau justru merusaknya. Amal tadi menjadi rusak. Contohnya apa? Kan ikhlas. Ini masalah batin. Amal batin ikhlas, yaitu tulus, murni, beramal yang zahir semata-mata mengharap ridha Allah. Maka ini keikhlasan tuslihu, membenahi, membaikkan amal zahir. Tapi juga ada yang bisa merusaknya, seperti riya wal ujub ya, wal ujbi wa dzikril minna wa ghairihi ya. Entah itu berupa riya, ingin
faman lam ya'lam hadhil masa'iyah al-batinah, siapa orang yang tidak mengetahui, siapa orang yang tidak mengenal amal-amal batin ini, wa wujuha ta'thiriha fil ibadati dhahirati, dan tidak mengetahui segi-segi pengaruh amal batin di dalam ibadat-ibadat yang zahir, wa kaifiyat al-ihtiras minha, dan tidak tahu juga bagaimana cara menjaga amalnya dari masa yang batinah dan cara yang beramal anha, menjaga amal untuk memperbaikinya dan menjaga amal dari menghindarkan kepada yang merusaknya. Maka siapa yang tidak punya ma'rifat dalam hal ini, tidak mengenal amal-amal batin yang bisa memperbaiki atau merusak amal zahirnya, faqalla ma yaslamu lahu amalu zahiri aidan, ya, maka qallama ay qalla jiddan, jarang sekali, sedikit sekali seseorang itu bisa selamat amal lahirnya. Kalau tidak tahu, maka jarang, sedikit sekali orang bisa selamat. Sehingga fatafutu ta'atullah ini wal batini, sehingga dengan ini dia terlewatkan, ya, terlepas dari dia keutamaan amal lahir dan amal batin. Wala yabqa biyadihi illa syafa'u wal kaddu, na'udzubillah, maka tidak tersisa bagi dia walaupun sudah beramal, karena dia terlewatkan oleh ketaatan zahir dan batin, maka tidak tersisa lagi di tangannya melainkan syaqa, yaitu kecelakaan, kesengsaraan. Syaqa lawan daripada sa'adah, yang harusnya menginginkan bahagia dapatnya sengsara, yang dia dapat hanya kesengsaraan, wal kaddu, dan kelapahan, kelelahan, kebanyakan, keletihan saja, dapat lapar saja, tidak dapat apa-apa. Wahada, sedangkan hal tersebut yaitu sudah apa, sengsara lagi, huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang jelas, kerugian yang nyata. Padahal amal juga lah, ya, li'annahu, karena melapahkan diri, li'annahu at'aba nafsahu bi amalin, dia meletihkan dirinya di dalam beramal sesuatu, yarju bihi fadlan, yang dia harapkan dengan amal itu mendapatkan keutamaan, kelebihan, fana halakan, tapi sebaliknya dia memperoleh kebinasaan. Walihada, nah oleh sebab ini setelah kita pahami, ya, bahwa orang harus belajar dan ada ilmu zahir, ilmu batin. Walihada, oleh sebab sedikitnya keselamatan amal daripada kebahayaannya, melainkan dengan kita harus bermakrifat dan mengetahuinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi, bersabda mengenai sifat ilmu, yaitu menerangkan tentang keutamaan ilmu. Apa ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna nauman ala ilmin khairun min sholatin ala jahlin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya guring, sesungguhnya tidur berdasarkan ilmu, guringnya ini pakai ilmu, itu lebih baik daripada sholat bersama dengan bodoh. Diguring berilmu daripada sholat tapi tidak tahu, ya, karena bisa jadi dia menduga sesuatu yang harusnya membatalkan, dianggap
tidurnya orang alim yang memperhatikan adab-adab ilmu afdal daripada ibadahnya orang bodoh yang tidak tahu adab-adab ibadah. Ya. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang sebab itu. Kenapa Rasulullah mengatakan tidurnya orang alim itu lebih afdal? Karena amila bil ghairi ilmin. Karena sungguh seorang yang beramal tanpa ilmu pengetahuan yufsidu aktsara mimma yuslihu. Hal yang merusaknya lebih banyak daripada hal yang membenahinya. Ya, sebagaimana ini juga disebutkan oleh sahabat Dhar bin al-Azwar, ya, sahabi, man 'abadallaha bi jahlin. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan sahabat, siapa mengabdi menyembah Allah dengan kebodohan, kana mayusidu aktsara mimma yuslihu. Hal yang merusaknya lebih banyak daripada yang membenahinya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Wasilah bin Asqa, al-muta'abbid bi ghairi fiqh, seorang yang beribadah tanpa fiqh, tanpa ilmu, kahimar tahun, sama dengan keledai yang mengayak adonan, menggiling adonan keledai. Apakah keledai kasar? Kita kalau di sana keledai itu menggiling apa? Menggiling tepung. Itu himar tahun. Itu tuh kayak kuda itu ada kacamatanya. Dia lempeng aja kalau kuda. Atau keledai yang menggiling itu dia kan padahal muter aja. Dia kira dia sudah jalan kemana-mana. Padahal dia muter di sini menggiling. Ada kacamatanya, ada kelihatannya. Situ-situ aja ada mana-mana. Yang diumpamakan seperti itu. Seorang ibadah tanpa fiqh seperti keledai menggiling tepung. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutnya di mata. Bersabda Nabi Muhammad SAW, fil ilmi, mengenai ilmu, innahu yulhamu as-su'ada wa yuhramu al-ashqiya. Sungguh ilmu itu, ya, yang mana dia adalah imam, sedangkan amal itu mengikutnya imam, pengikutnya. Ilmu itu adalah pemimpinnya, amal itu pengikutnya. Innahu, Nabi SAW, sesungguhnya dia ilmu itu yulhamu, diilhamkan ilmu tersebut as-su'ada, kepada orang-orang yang memang sudah terdahulu kebahagiaan. Su'ada, mereka yang sabaqallahu as-sa'adatul azaliyah, memang sudah ditulis terdahulu kehendak Allah di masa azali bahwa dia orang bahagia. Memang dasar ilmu itu yulhamu, diilhamkan kepada orang-orang yang bahagia. Wa yuhramuhum, dan ilmu itu yumna, diharamkan kepada asqiya, seorang yang memang sudah terdahulu kesengsaraan. Di azali sudah tercatat orang yang syaqawah, orang yang sesat, ya, tidak punya bagian dari ilmu pengetahuan. Wal makna, apa artinya ini? Makna hadis. Imam Ghazali mentahwilkan hadis ini bahwa innahu yulhamu as-su'ada wa yuhramu al-ashqiya wal ilmu inda Allah subhanahu. Wal makna, ini kata-kata Mukhtaridun Arabnya. Al ilmu inda Allah subhanahu, itu sama dengan wallahu a'lam. Yang Ghazali mau mentakwilkan hadis wal makna, yakni makna hadis wallahu a'lam, artinya Allah yang lebih tahu. Ya, sebelum dia menuliskan makna yang dia mengerti, dia katakan Allah yang lebih tahu. Wal makna hadis itu wal ilmu inda Allah subhanahu, yang pengetahuan tentang makna ini Allah yang Maha Suci. Itu artinya sama dengan wallahu a'lam. Jadi kalimat mukhtarid namanya kalimat mengenai antara yang mau dibicarakan. Ya. Wal makna hadis yaitu innahu yulhamu as-su'ada wa yuhramu ashqiya. Wallahu a'lam anna ihda shiqwatay
bahwa artinya Imam Ghazali mengartikan bahwa salah satu dari kedua sisinya, ya, yakni sisi seorang yang beramal tanpa ilmu, ya, itu Allah ya ta'ala al-ilma, yaitu seseorang tidak mengaji, tidak belajar suatu ilmu, tsumma yashqa, kemudian dia menjadi orang yang celaka, yang sengsara, wa yat'abu fil ibadati, ya, dan hanya mendapatkan keletihan di dalam ibadahnya, ala khatti fama yakunu lahu bidzalika ajrana, yaitu dia capek saja di dalam ibadah ala khabat, yaitu ibadahnya fasad, ala khabatin ala fasad, ibadah yang tidak sah, sehingga apa? Fama yakunu lahu, tidak ada pada dia bidzalika, dari amalan tersebut, illa al-ana, sekedar susah, sekedar capek, pada naf'a wal fa'il, tidak ada manfaatnya ibadah, tidak ada faedahnya, wal iyadu billah, semoga Allah melindungi kita. Ini yang dimaknakan oleh Abu Ghazali. Innahu, sesungguhnya ilmu itu, yulhamu su'ada, diilhamkan kepada orang-orang yang memang bahagia, wa yuhramu asyqa, dihalangkan ilmu itu dari orang yang celaka. Maknanya seperti itu, yaitu walaupun sudah beramal tapi amalnya rusak, sehingga dia mendapatkan kelelahan saja, tidak ada gunanya. Waliyadu billah, maka kita berlindung dan dilindungi oleh Allah min ilmin wa amalin la yanfa'u, daripada ilmu dan amal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat ilmu itu, bisa jadi karena tidak dibarengi dengan amal. Itu tidak manfaat, berilmu tidak manfaat, berilmu tidak diamalkan, ya, atau lam yu'dzan fi ta'allumihi syar'an, tidak diizinkan, la yuhadzabul akhlaq, tidak bisa melarang, punya ilmu tapi tidak memperbaiki akhlak perilaku. Itu punya ilmu tapi akhlaknya tidak baik, punya ilmu tapi tidak ada mengamalkan, berarti tidak ada manfaat ilmunya. Atau tidak manfaatnya amal, yaitu bisa jadi dengan riya, tidak ikhlas, sehingga Allah murka, maka tidak ada manfaatnya amalnya itu. Ilmu tidak manfaat atau amal tidak manfaat. Bahkan Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali berdoa untuk mengajari kita, ya, maka kita amalkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali ta'liman li ummati, untuk mengajarkan umatnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kita baca doa ini, sungguh aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Memang tidak berguna, ilmu itu tidak harus dipelajari, atau dia seharusnya memang dipelajari tapi tidak diamalkan. Wa qalbin la yakhsha, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, tidak hadir, lupa, teringat, tidak khusyuk, tidak ada sukun, tidak ada ketenangan, tidak ada hadir, lupa. Nah, aku berlindung dari hati seperti itu, ya Nabi SAW. Wa amalan la yurfa, dan aku berlindung kepada daripada suatu amal la yurfa, yang tidak diterima, tidak diangkat, tidak diterima, artinya tidak diangkat, tidak diterima, tidak naik amal. Wa du'a'in la yusma', dan doa yang tidak didengar, yaitu tidak diijabah, tidak dikabulkan. Ini 4 ya. Kalau kita mau hafalkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalan la yarfa' wa du'a'an la yusma'. Ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha, ilmin la yanfa', ilmin la yanfa', ilmu tidak bermanfaat, qalbin la yakhsha, hati dia tidak khusyuk, wa amalan la yarfa', amal tidak diterima, wa du'a'an la yusma', doa yang tidak didengar.
dia tidak didengar, maknanya tidak dikabulkan. Oh, bukan maha mendengar, bukan dikabulkan. Itu adalah Muhammad SAW. Ada dalam hadis, langkah baiknya kita amalkan, kita renungkan maknanya, dan kita benar-benar berlindung kepada Allah dari ini. Sehingga yang kita mintakan sebaliknya, berarti kita minta ilmu yang manfaat, kita minta hati yang khusyuk, kita minta amal yang diterima, kita minta doa yang diperkenankan, gitu ya. Nah, diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Walihada, oleh sebab ini kata Imam Ghazali, yaitu karena amal tanpa ilmu itu tidak ada faedahnya kecuali kelelahan saja. Oleh karena itu, azumat inayatul ulama'i as-suhadil amilina radhiyallahu anhum bil ilmi khassatan min baini sa'irin nas. Oleh sebab itulah para ulama yang zuhad, para ulama orang alim yang zahid, yang hatinya bujur kada cinta dunia, kada tergantung sama dunia, ulama yang amilin, orang ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Ulama-ulama tersebut azumat inayatuh, sangat besar perhatiannya terhadap ilmu, ya, sangat besar perhatiannya para ulama ini untuk orang itu mau belajar, orang itu mau mengaji. Mereka ini mempunyai perhatian khusus kepada ilmu, ya, melebihi orang lain. Biasanya min baini sa'irin nas, dari kebanyakan orang, ya, mereka ini radhiyallahu anhu mempunyai inayah dengan ilmu khassatan, khususnya di dalam mengajak orang mengaji itu lebih perhatian daripada orang lain. Ini tanda ulama zuhad yang beramal nih. Ya, kamu boleh Pak di sini ada syair menyebutkan al-ilmu zuyina bil amal la bil tabahi wal amal. Ilmu itu dihiasi dengan amal perbuatan, bukan terhiasi dengan bangga dan angan-angan. Faman ata fi wasfihi bil qawli wal fi'li kama, siapa yang melaksanakan di dalam si perilakunya itu dengan qaul dan fi'il, dengan ilmu dan amalnya, kamal, maka seseorang itu sempurna. Tapi sebaliknya, wa man na'a an fi'li fa huwa himarun aw jamal. Siapa orang yang menjauh, terpisah dari mengamalkan ilmu, fa huwa himarun aw jamal, orang ini salah satu kalau tidak keledai yang ontak, binatang. Kenapa? Perumpamannya keledai dan ontak, yahmilu asfaran fala yadri li ma'na ma hamal. Dia membawa kitab yang tebal, asfar itu kitab tebal, tapi fala yadri li ma'na ma hamal. Dia tidak tahu, tidak ngerti artinya apa yang dia sandang, yang dia pikul. Sama dengan keledai bawa kita, banyak tapi gede, tebal-tebal, kita paham keledai itu isinya apa. Sama dengan itu. Kenapa para ulama yang zuhad, yang beramal ini, yang mengamalkannya begitu perhatian? Karena fa inna madar amr ubudiyah wa malakil ibadah wal khidmati lillahi rabbil alamin ala ilm. Karena sesungguhnya poros, ya, daripada perkara kehambaan dan kemantapan ibadah seseorang dan kemantapan khidmat melayani Allah Tuhan semesta alam itu, porosnya, kemantapannya ala ilm, berdasarkan ilmu. Itu masalahnya menjadi madar, sehingga mereka sangat perhatian. Dan itu sebagai mereka
melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka para ulama yang suhan yang adil ini, mereka lah yang warathatul anbiya wal mursalin, pewaris para nabi, melanjutkan misi para rasul. Ya, wa hakadha yakunu nadharu ulil absari. Begitu juga perhatian ini adalah menjadi suatu pandangan jalan orang-orang yang tajam mata hatinya, wa ahli ta'yid wa taufiq, dan menjadi pandangan pusat perhatian orang-orang yang mendapatkan mendapat ta'yid, yaitu bantuan atau taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal absar, dan orang yang ahli ta'yid dan ahli taufik, mereka yang mendapat bantuan khusus dari Allah, ya, dan taufiknya itu juga pusat perhatiannya di dalam ilmu ini. Fa'idha tabayyana, maka apabila sudah jelas bagi kamu sekarang bihadhil jumlah, dengan secara garis besar yang saya sebutkan, kata Imam Ghazali, jika sudah jelas buat kamu ini, yang saya panjang jelaskan ini secara garis besar, anna ta'ata la tahsulu lil 'abdi wa la tasra'i wa la anna ta'ata la tahsulu, ya, kurang itu di matanya, ya. Ada kurang di matanya itu, kurang la. Anna ta'ata la tahsulu lil 'abdi wa la tasramu lahu, bahwa sesungguhnya ketaatan itu tidak diperoleh oleh seorang hamba, dan tidak akan menjadi selamat bagi dia qat'an, secara pasti, ketaatan itu illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Fayalzam idzan, sehingga jika kita bahwa ketaatan tidak diperoleh dan tidak akan menjadi bersih kecuali dengan ilmu, maka yalzam, maka lazim, maka harus taqdimu fi sya'nil ibadah. Ilmu pengetahuan, ya, itu harus takdim, didahulukan di dalam hal ibadah. Ya, ini kesimpulannya sudah kita mengerti. Itu bagian yang pertama dari apa yang dia sebutkan, ya. Masalah yang pertama, apa masalah yang pertama dia sebut? Wa amal khusnatu tsaniyah minal amrayn as-sabiqain, dari dua hal yang apa hal pertamanya maksudnya? Yaitu ilmu dan amal, ya. Tentang hal yang pertama, ilmu harus didahulukan daripada hal ibadah. Wa amal khusnatu tsaniyah minal amrayn as-sabiqain, adapun perkara yang kedua dari dua hal yang disebutkan tadi, allati tujibu taqdimal ilmi, yang mana wajib mendahulukan ilmu, fahiyah, ya, mendahulukan ilmu atas ibadah. Khasbah yang kedua adalah annal ilman nafi'a, bahwa ilmu yang bermanfaat itu, ya, yusmiru khasyatallahi ta'ala wa ma'abadah. Ilmu yang bermanfaat itu tandanya, ya, tandanya ilmu yang bermanfaat itu yusmir,
membuahkan khasyatullah, membuahkan rasa takut kepada Allah, takut melanggarnya. Takut itu takut melanggar, takut memaksiati Tuhan. Ya. Wa mahabbata sama. Itu di antara tanda ilmu manfaat. Bagian perkara yang kedua yang diwajibkan ilmu atas ibadah ialah annal ilman nafi'ah, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu yuzhiru khasyatallahi ta'ala wa mahabbata, membuahkan rasa takut kepada Allah. Ini sesuai yang Allah firmankan, qala Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, hanya saja daripada hamba-hamba Allah yang khusyuk sama Allah itu takut kepada beriman kepada Tuhan, takut melanggar Allah, daripada hamba-hamba itu adalah ulama, adalah orang yang benar. Di sini disebutkan di antara ilmu yang manfaatkan adalah ilmu billah, yaitu ilmu mengenal Allah dari sifatnya dan asma'nya, dan ilmu mengetahui tentang cara mengibadahinya dan beradab di hadapannya. Ini ilmu yang manfaat. Fahada wal ilmu ini, yakni mengenal sifat Allah, asma'nya, cara beribadah kepadanya, beradab di hadapannya, ini adalah yang kemudian memancarkan sinar di hati seseorang, melapangkan hati seseorang untuk menerima Islam dan membuka hijab topeng hati, ya, sehingga menjadi sirna keraguan-raguan. Ilmu yang seperti ini adalah cahaya yang kemudian akan menjadi terpancar hati seseorang dalam ini dan menghilangkan keraguan-raguan pada hati. Wa fi hikmati Daud disebutkan dalam hikmah Daud, itu di kitabnya Zabur alaihi salatu wassalam, al-ilmu fi sadri kal misbahi fil bait, perumpamannya ilmu di dalam dada itu, ya bukan yang ini, bukan yang ditulisan ini, bukan. Ilmu yang ada di sini itu seperti pelita di dalam rumah, seperti lampu rumah kita. Tuh, kalau ada lampunya kan gelap. Nah, perumpamaannya kalau rumah itu kita punya hati, lampunya itu ilmu tadi, ilmu yang manfaat tadi, ilmu khasyah, ilmu yang membuahkan khasyah kepada Allah. Wa qala Muhammad bin Ali at-Tirmidzi radhiyallahu anhu, al-ilmu nafi'u, ilmu yang bermanfaat itu walladzi tamakkana fis suduri wa tasawwar, ya, yang berhinggap di dalam dada. Wa dzalika an-nur, ya, yaitu bahwa jika cahaya itu terpancar di dada seseorang, ilmu tadi, tasawwur ilmu, maka segala hal itu akan nampak, yang baik atau yang tidak baik. Ini perumpamaan itu cahaya. Misalnya di ruangan gelap, tidak ada cahaya, tidak ada lampu, kita tidak bisa lihat di mana tiang, di mana tembok, di mana dinding, itu mana yang bagus, mana yang tidak bagus, ada kelihatan. Ini perumpamaan. Tapi kalau kemudian ada cahaya yang menerangi, kita bisa tahu warna dan seterusnya. Begitulah perumpamaan ilmu dalam hati ini. Jika terang dia, nampak oleh kita mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Wa qala Malik bin Anas radhiyallahu anhu, laisa ilmu. Nah, jadi ilmu bukan yang di sini, bukan yang di ini untuk dia orang ngomong, bukan. Yang sesungguhnya, ya secara dohir dia pengetahuan, tapi
pada hakikatnya. Ilmu yang yusibul khosya itu, yang dikatakan ilmu itu cahaya bagi jiwa dan hati, dia cahaya. Ya memang cahaya itu maknawi yang menerangi sini. Karena kalau ini walaupun pengetahuan nih, jadi tahu ini tahu itu, nih lah karena dia baca, karena dia dengar dia tahu. Belum tentu menjadi lampu di hatinya. Jadi sebagaimana kata-kata Malik bin Anas, laisal ilmu bi kathratir riwayat. Yang dimaksud ilmu di sini bukan karena banyak meriwayatkan kola, ruya, rawa, bukan. Wa innama huwa nurun, yang pada hakikatnya ilmu itu adalah cahaya yang yakdzibuhu Allah Ta'ala fil qulub, yang dimasukkan oleh Allah, yang Allah memancarkannya di hati seseorang. Tahu ya? Yang sesungguhnya ilmu itu cahaya yang Allah masukkan ke hati seseorang sehingga menjadi terang. Nah ini belum tentu nih, belum tentu yang kathratul riwayat dapat cahaya. Ini belum tentu. Ilmu yang dimaksud, ilmu yang manfaat ini adalah cahaya tersebut. Sebagaimana perkataan Malik bin Anas, laisa ilmu bi kathratir riwayat. Yang dimaksud ilmu di sini bukan banyak meriwayatkan, bisa baca atau bukan. Tapi apa? Wa innama huwa, hanya saja ilmu yang dimaksud di sini nur. Nur, dia adalah nur, cahaya. Kalau kita baca, yakdzibuhu ta'ala fil qulub, yang Allah memancarkan cahaya tersebut pada jiwa, pada jalan. Nah ini ilmu yang manfaat. Wa innama manfaatul ilmi, jadi manfaat ilmu itu adalah an yuqarribal 'abda min rabbih. Ilmu manfaat itu mendekatkan seseorang mendekatkan hamba kepada Tuannya. Wa yub'ida an ru'yati nafsih. Ilmu yang manfaat itu menjauhkan dia dari melihat dirinya. Ilmu yang manfaat itu mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya dan menjauhkan seseorang dari memandang diri. Hal yang seperti ini, kedekatan kepada Tuhan dan jauh dari melihat diri, itu ghayatul sa'adatih. Kalau kita renungkan kata-katanya, yang mana ini bukan yang kedua kata-katanya, ilmunya cahayanya ini. Yang hal yang seperti ini adalah puncak kebahagiaan seseorang. Jadi yang bisa dekat sama Allah dan tidak pandang diri, ini adalah puncak kebahagiaan seseorang. Wa muntaha talabihi wa iradatihi. Ini akhir dari yang ini, akhir dari kehendak, akhir dari yang dituntut oleh seorang. Sebagaimana Ibnu Junaid seorang dikatakan Sayyidul Sufiyah radhiyallahu anhu, al-ilmu itu an ta'rifa rabbak wa la ta'dwa badra, yaitu kau mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kadar. Mengenal Tuhan seperti apa? Melampaui batas diri. Tidak. Wa ma'rifatullah, yaitu ma'rifat mengenal Allah, wa husnul adab baina yadayhi, dan beradab yang baik di hadapannya. Ilmu yang seperti inilah yang patutnya seorang manusia tenggelam sepanjang umurnya yang panjang, tapi pendek umurnya. Patutnya manusia yastaghrib, menghabiskan umurnya di dalam ilmu ini. Yang bagul insan
Patutnya manusia ayastaghriqa fiha umruhu at-tawil, menghabiskan umurnya di dalam ilmu ini. Wala yabna minha katsir wala qalil. Jangan pernah puas dengan ilmu yang ini, sedikit atau banyak. Banyak karena puas apalagi sedikit. Patutnya ya. Wabaqala Syadili rahimahullah, Imam Syadili berkata, man la yataghallalu fi hadhihi ulumi, siapa yang tidak mengarungi, berenang, menyelam, yataghallalu, mengarungi, menyelam, siapa yang tidak mengarungi ilmu-ilmu ini, kata Imam Syadili, yakni ulum as-sufiyah, yaitu ilmu tasawuf, maka musirran ala al-kabairi wa huwa la ya'lam. Na'udzubillah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadili berkata seperti itu, siapa tidak mengarungi ilmu ini bisa jadi dia mati dalam keadaan masih berbuat dosa besar, musirran, masih belum berhenti berbuat dosa besar, dan dia tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berbuat dosa yang besar, mati. Ini mabalil masyaallah. Yang sudah sampai kepada ilmu ini, mereka mengarungi ilmu ini dan berkesimpulan bahaya ini. Seseorang yang tidak yataghallalu, fokus dalam ilmu sufi ini, bisa mati dalam keadaan berbuat dosa besar dan dia tidak tahu. Wa khairul ulumi ma yalzamu wujudu khasyatillah. Jadi sebaik-baik ilmu, sekali lagi, sebaik-baik ilmu yang kemudian apa? Dengan ilmu tersebut akan timbul kita khasyah, segan, takut, ingkar, takut karena bersyukur. Nah, takutnya itu ya, takut kalau melanggar, takut kalau tidak beriman. Nah, itu yasyaallah ibadillah. Wa dzalika, hal tersebut ini annam man lam ya'rif, katanya bahwa siapa yang tidak mengenal Allah haqqa ma'rifatih, ya, sebaik-baik mengenal kepadanya, lam yahabu haqqa mahabbatih, maka tidak akan menyegani Allah dengan sebenar-benarnya keseganan. Walam yu'adzimhu haqqa ta'dhimi wa hurmatih, siapa tidak mengerti ilmu ini, maka dia tidak akan membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya, tidak menghormati Allah dengan sebenar-benarnya. Artinya kurang ajar sama Allah. Ya. Fabil ilmi, maka dengan ilmulah, ya'rifu wa yu'azzimu wa yahabu, dengan ilmulah yang manfaat itu seseorang akan mengenal Allah dan akan benar-benar mengagungkannya dan akan benar-benar menyeganinya. Jawabannya hanya dengan ilmu. Fasara al-ilmu yusbiru ta'ati kullaha, maka ilmulah yang membuahkan segala semua ketaatan, semua ketaatan, semua kepatuhan itu dibuahkan dari ilmu. Wa yahjuzu 'anil ma'siyati kulliha, dan dengan ilmulah yang menjadi penghalang dari maksiat semua. Ilmulah yang membuahkan semua ketaatan, dan ilmulah yang menghindarkan segala kemaksiatan. Bitaufiqillah, bitaufiqillah, tidak boleh lupa, ini pun semata-mata karena pertolongan Allah, bukan dan ilmunya itu, karena Allah menolongnya melalui ilmu. Maka walaysa wara hadaini, kata Imam Al-Ghazali, maka tidak ada setelah dua hal ini, di belakang dua hal ini, tidak ada maksud bil arti fi ibadatillah subhanahu wa ta'ala,
Yaitu apa dua hal itu? Di dalam tidak ada setelah mengamalkan segala ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Selain dua hal ini, tidak ada maksud, tidak ada jalan, tidak ada tujuan bagi seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud. Tujuannya ibadah kepada Allah, tujuannya mengamalkan kepada Allah adalah melakukan taat dan menjauhi maksiat. Maka fa'alaika bil ilm, selalu diingatkan lagi oleh Ghazali. Maka alaika bil ilm artinya ilzam al ilm, lazimkan oleh kamu belajar, lazimkan oleh kamu menuntut ilmu, lazimkan oleh mengaji ilmu. Arsyadakallah, semoga Allah memberi tunjuk kamu. Doanya Imam Ghazali kepada kita. Siapa kita yang dipanggil oleh Imam Ghazali didoakan? Ya salika tariqil akhirah awwal kulli syai. Maka semoga Allah menunjuki kamu, wahai seseorang yang sedang berjalan, yang mau berjalan menuju jalan akhirat supaya selamat. Alaika bil ilm awwal kulli syai. Maka lazim olehmu awwal kulli syai, yang ulang-ulang sebelum segala sesuatu, al-ilm, mengaji. Wallahu waliyut taufiqi bi fadlihi wa rahmatihi. Dan Allah jualah memilih, memberi segala taufik, pertolongannya untuk kita taat. Bi fadlihi wa rahmatihi, semata-mata karena kemurahannya, karena Dia Maha Dermawan dan Maha Kasih Sayang. Wala'allaka antakuna, bisa jadi kamu ini berkata begini, kata Imam Ghazali. Waradal khabaru an sahibi syar'i salawatullahi wa salamu alaihi annahu qala, bisa jadi kamu akan berkata bahwa telah datang riwayat, telah datang berita dari sahibi syara', dari membawa syariat ini, yaitu Rasulullah SAW. Ada berita darinya sampai kepada kita bahwa Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya fardhu, hukumnya wajib. Artinya wajib itu kalau dilakukan berpahala, kalau tidak diamalkan berdosa. Menolak ujar Nabi SAW, talabul ilmi, belajar menuntut ilmu itu fardhu, hukumnya wajib. Ala kulli muslim, atas setiap orang yang Islam, laki-laki dan perempuan kan, masing-masing orang Islam ya wajib belajar ilmu. Nabi yang menyatakan ini, hafal kita ya sama hadisnya, hafal itu kan Rasul bilang talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jangan sampai kita tinggalkan kewajiban ini. Hadis dihafalkan semua orang, ya, tapi tidak semua orang mengamalkan. Menuntut ilmu itu ujar Nabi fardhu, hukumnya wajib. Bisa jadi kan kamu akan mengucap ini, lalu faman ilmu ladzi, ketika kamu dengar ini hadis, kamu akan bertanya. Bisa jadi kamu bertanya, jika kamu perhatian sama hadis ini, faman ilmu ladzi talabuhu fardhun lazim. Pertanyaannya, setelah kita dengar hadis ini, ilmu apa sih yang kita menuntutnya itu, mempelajarinya itu adalah fardhu, adalah wajib, adalah lazim, adalah harus? Ilmu apa? Wa mal haqqul ladzi la budda al-'abdi min tahsilihi fi amri ibadah. Sampai sebatas mana sih? Batasan itu di mana yang harus bagi seorang hamba untuk memperolehnya, untuk mempelajarinya di dalam masalah ibadah. Nah, wajib nih. Ilmu apa sih yang wajib? Kita tanya. Dan sampai semana batasnya yang wajib itu dalam hal ibadah? Fa'lam, akan dijawab oleh Imam Ghazali. Nabi bilang wajib, kita mau tahu wajibnya di mana? Fa'lam, ketahui olehmu annal uluma, bahwasanya ilmu-ilmu allati talabuha fardhu
Yang pertama, ilmu tauhid, ilmu pengetahuan tentang tauhid, yaitu mengesahkan. Itu ilmu yang pertama. Wa ilmu sir, apakah? Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu sir. Ilmu tauhid tadi ilmu mengesahkan ya. Tauhid itu artinya menyatukan. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Namanya, sifatnya, zatnya ahad. Tuhan. Tauhid. Tidak ada berlaku kecuali Dia. Ahad. Itu ada ilmunya, ada pengetahuan. Wajib nih. Satu. Dua, ilmu sir. Yang kedua, ilmu as-sir. Ilmu sir. Kalau kita artikan bahasa kita sir itu rahasia, artinya yang dimaksudkan rahasia seperti itu. Adi, maksudku adi, yang aku maksud dengan ilmu sir ini ma yata'allaqu bil qalbi wa masai, yang berhubungan dengan jiwa dan amal-amal hati. Itu namanya ilmu sir. Sudah tahu ya? Ilmu tauhid. Kedua, ilmu sir, ilmu yang berhubungan dengan amal batin. Sudah. Ini secara besar yang mau dipelajari. Dua. Wa ilmu syariah. Yang ketiga adalah ilmu syariah, ilmu hukum, ilmu fikih, al-ibadah, bagaimana ibadah, al-muamalah, beramal, bersosial, ya, al-munakahah, dan seterusnya. Itu syariat. Tidak ada ilmunya. Ya, saya ulangi, ditutup ini. Ujar Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi fardhatun. Apalagi menuntut ilmu hukumnya wajib. Atas siapa wajib? Ala kulli muslim, atas setiap yang mengaku Islam. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain dan Muhammad utusan dia Islam. Maka ada kewajiban menuntut ilmu, laki kah perempuan sama Islam. Banyak ilmu ini, tapi saya simpulkan garis besar tiga sedikit. Ilmu tauhid, yang mengesahkannya, ilmu usul, ilmu akidah, keyakinan kita kepada Tuhan. Itu ilmu tauhid. Ilmu akidah, keyakinan. Kedua, ilmu sir, tahu amal-amal hati. Ngerti yang baik supaya dia menghiasi hatinya dengan yang bagus, supaya dia menjauhkan hatinya dari yang tidak bagus. Dipelajari yang bagus yang tidak bagus. Namanya ilmu sir. Yang ketiga, ilmu syariah, ilmu dohir, amal dohir, rasa sholat dan seterusnya. Harus ilmu. Maha suci Allah disembah tanpa ilmu. Subhanallah, maha suci dia suci. Diutus Rasul untuk mengajarkan ini supaya sesuai diibadahi dengan kehendak Dia, bukan kehendak kita. Ada cara. Nah, ini yang wajib kita tuntut. Allah Subhanahu